Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Niwarda, saya peserta laksar CPNS 2021 Angkatan 8 kelompok 3. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Manajemen ASN dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Yang kedua, mekanisme pengelolaan ASN. Sedangkan yang ketiga, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Pertama, kita akan membahas tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. ASN terdiri dari PNS dan P3K. Kedudukan ASN yaitu menjalankan kebijakan dan bebas intervensi. Sedangkan hak dan kewajiban ASN yaitu yang pertama, gaji, tunjangan, fasilitas cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, dan jaminan hari tua. Sedangkan kewajibannya yaitu setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah, serta melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Selanjutnya yaitu peran aparatur sipil negara. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Yang terakhir yaitu kode etik ASN. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Yang kedua yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dalam konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN ada 3 poin yang harus diketahui. Yang pertama yaitu manfaat. Yang kedua konsep, yang ketiga pelaksanaan. Manfaatnya terbagi menjadi 2, yaitu bagi organisasi dan bagi ASN sendiri. Bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi ASN itu sendiri yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Masuk selanjutnya kepada bagian konsep. Konsep dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Selanjutnya pelaksanaan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dibagi menjadi 3, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang kedua penilaian kinerja, yang ketiga pengembangan kompetensi promosi, mutasi, dan penghargaan. Selanjutnya kita masuk dalam mekanisme pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu manajemen PNS, manajemen P3K, organisasi, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, penyelesaian sengketa, serta sistem informasi ASN. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, manajemen PNS. Manajemen PNS terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, pangkat dan jabatan. Yang keempat, pengembangan karir. Yang kelima, pola karir. Yang keenam, promosi. Ketujuh, mutasi. Kedelapan, penilaian kinerja. Kesembilan, penggajian dan tunjangan. 10, penghargaan. 11, disiplin. Yang 12, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan yang ke-13, pemberhentian. Dan yang ke-14, perlindungan. Poin selanjutnya yaitu menjelaskan tentang manajemen P3K. Manajemen P3K terdiri juga dari beberapa poin. Yang pertama yaitu penetapan kebutuhan. Yang kedua, penggajian dan tunjangan. Yang ketiga, pengadaan. Yang keempat, penilaian kinerja. Yang kelima, pengembangan kompetensi. Yang keenam, pemberian penghargaan. Yang ketujuh, disiplin. Yang kedelapan, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Sedangkan yang terakhir, perlindungan. Selanjutnya yaitu pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Adapun tahapannya yaitu pengisian jabatan pimpinan tinggi. Yang kedua, pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pusat. Yang ketiga, pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi daerah. Yang keempat, penggantian pejabat pimpinan tinggi. Sedangkan yang terakhir, pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. Yang terakhir yaitu sistem informasi aparatur sipil negara. Sistem informasi aparatur sipil negara terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu daftar riwayat hidup. Yang kedua, riwayat pendidikan formal. Yang ketiga, riwayat jabatan atau pangkat. Yang keenam, riwayat penghargaan tanda jasa atau tanda kehormatan. Yang ketujuh, riwayat pengalaman organisasi.
Yang ke-8 perawatan riwayat gaji. Yang ke-9 riwayat pendidikan dan pelatihan. Yang ke-10 surat keputusan. Yang 11 daftar penilaian prestasi kerja. Sedangkan yang terakhir yaitu kompetensi. Sekian penjelasan saya tentang manajemen ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baca itu dah SD bisa baca.